من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد لا من قلة موجود لا من علة وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amma ba'du, tiang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, selaku pengurus masjid, bapak ibu tiang, kaum muslimin muslimat, jamaah mudzakarah, pengajian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Malik kita sadikna nikmat si Allah Ta'ala sehat, sempat mau kita barang-barang aning masjid manjuran siaran pogoyan bagus ino amun di tesempatang diri tenggawi iya ditagin mau mun ta beralasan wara pogoyan ahara doa sehingga Bapak Ibu tiang kalau ada niat kita mengerjakan amal soleh, maka ada 1001 jalan untuk amal baik tersebut. Padendah dengan menendara angan nenggawi amal soleh 1001 alasan supaya tidak melakukan amal soleh tersebut. Nah, maka alhamdulillah pada malam hari ini kita sempatkan diri kita hadir di majelis yang sangat luar biasa, majelis yang dibanggakan oleh para malaikat di langit sana. Jadi munara dengan ngene majelis ini disebut nama kita oleh malaikat tuh di hadapan para malaikat yang lainnya. Artinya apa? Orang yang gemar hadir majelis zikir, majelis pengajian, hiziban, baca yasin dan lain sebagainya, itu mungkin tidak terkenal di dunia, tetapi akan dikenal oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Umum dengan girang lalu ngaji terkenal ya. Artinya ndek najari artis mungkin di dunia, oke. Tapi jadi artis di mana? Di kalangan para malaikat. Nah, sehingga Bapak Ibu itu jadi motivasi kita gan tadaman kalabat talo ngaji keh. Karena mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam tadi akan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur,
mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sahabat TV Selaparang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sudah lewat kita sudah baca tau pertemuan iwaliwat no himbatalang batalang pahala puasa. Nah, jadi puasa sah gu pahala ler. Lemu apa? Kawah Nurubin. Di riwayat Imam Ad-Dailami 5, di riwayat Imam Bukhari 1, berarti 6 perkara yang membatalkan pahala puasa. Maka pada malam hari ini kita baca apa itu? Mubtilatus syiyam, yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa maksudnya perkara-perkara yang membatalkan puasa? Pahala enggak dapat, puasa batal, wajib qadha. Nah, jadi wajib nang ada puas pahala ndik mau. Nah, ndik mau pahala. Terus kemudian ngono ke hilang ya, dia namu pahala wajib qadha dan lain sebagainya berangkat si dulu. Nah, mana dia? Dia si pertama, naik kurang lebih. Kalau di kitab ini namanya Al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Syuja'. Di kitab sisake ini arana At-Taqrirat As-Sadida. Ara kitab sisai arana Ittihaful Anam bi Ahkamis Syiyam. Di teranjau inu. Ara kitab Ibu Jikinunu tunu yang dahara. Nah, jadi jelasangna le ite. Apa ana? Saya lengkapin kitab ini. Pertama, ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si min manfadhin maftuh. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah sesuatu atau apa saja wasala sampai amdan secara sengaja. Kemana? Ilal jauf, ke rongga. Secara rongga ini tiang kencotak. Nah, terus secara sengaja min manfadin maftuh, dari beberapa lubang. Beya lubang-lubang siamuna tama pembatalang puasa. 1 lubang telinga, 2 hidung, ketiga mulut, keempat 5 mohon maaf lubang langan tamene kanca langan tanangai kubul amadubur. Monatama pepe lengan tini batal puasa. Nah, batal puasa. No, si waliwat sebut tekan bega eno kan? Si waliwat pertama ingat sesuatu. Siaran sesuatu itu adalah punya bahasan punya rupa. Badeang ya ke ngono. Badeang ya dua. Berarti amun angin tama dia batal. Kenapa kalau angin masuk nggak batal? Tahu keberiak mun di tekanggu beriak. Nene kanggo tama angin kan. No, nah jadi mun angin tama dia ngombe. Ngombe ta mun pandat roku ya na. Pandat roku ini bedeang ya dua. Ngombe dua na putih. Kok penggitan itu. Berarti mun tiduk batal puasa. Nah kan jadi kalau ada besur dah kan dia ada besur. Ada besur ataupun tidak batalang puasa sino. Nah. Kemudian pokoknya nara yang penting ada rupanya. Nah, kemudian sampai secara sengaja. Berarti kalau tidak disengaja enggak apa-apa. Arak dengan lupa ya mangan ya. Ona tarbu. Ingat ya terus puasa. Amona tatu lupa jana enggak apa-apa. Sah puasanya. Lagi ingat mun tatu lupa. Nah, ndak kena bilang subuh sampai maghrib nadok diri lupa-lupa. Dengan maghrib sampai subuh ya onyak luntuh. Ngono ya abot ke jumana rane. Nah, no. Kemudian ilal jauf
Sampainya kemana? Jauh. Tapi tiang kanca kepala. Nah, nih dimak Arab bahasa ini dimak sino otak pembahasan tak. Nah, terus dari mana? Dari lubang-lubang tertentu. Mana dia? Satu lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, mohon maaf, lubang lewat kencing ama lubang silik mudi langan tes yanangai sini. Kalau lewat sini apa sesuatu tersebut batal puasanya. Mengumbi kan engke arak dengan misalnya marang kata si waliwatino arak misalnya sakit mata. Tika sakit mata begitu tengah dino kena obat mata nuli mata. Sah apa batal puasanya? Sah. Yo kanya tamai benar masuk airnya. Tapi lihat lewat mana airnya masuk. Kalau lewat mata, oke, mata itu bukan termasuk manfadhin maftuh. Dia termasuk berarti mau narak dengan netesin air mata atau obat mata, no? Obat mata di matanya, baik itu siang ataupun malam, dia nolak batal puasanya. Kenapa? Karena tidak ada pembahasan tendara selang, ini sampai hangat tiba itu sama ini, jadi batal. Munelengan silain hidung marasi buruk yang kita sebutkan itu maka batal puasanya. Nah makanya kemarin kita sebut bagaimana hukumnya orang yang pakai oksigen kayak kan udah kita sebut. Nah itu kurang lebih diantara yang membatalkan puasa. Oke. Kedua yang membatalkan puasa yang nomor 2 al-qai'u amdan bil ijma' amma biduni iradatihi ka syiddatil baradi fala yabtul. Apa kanana? Yang kedua yang membatalin puasa adalah sengaja muntah. Sengaja yang ngutak mun bahasan teh. Ngutak wah nyugulang apa rana sugul ke dengan apa rana dengan nih. Nah, tapi sebelum itu, nah nih lupa itu. Sebelum minum perlu tahu mengumbi itu hukumnya orang nelen tusi. Gimana hukumnya orang puasa menelan air liur? Nah, kanjeknya yang anda tamakan, boleh nggak ditelan air liur tersebut? Bahasan tetusi ngombe koma montabat kanggo ke kira-kira tetelan tusi teh atau ngombe. Menelan air liur ketika sedang berpuasa hukumnya boleh, tapi ada tapinya dengan syarat. Nah ini perlu syarat ini. Jadi yakin kita kan selaku ta air liur ta kita telan. Lagunda selaku air liur telan ternyata ada syaratnya. Jadi tusi ini pembahasan tusi kan. Tusi ini syaratnya baru boleh ditelan dan tidak membatalkan puasa. 1. Antakuna tahira. Hendaknya mun bahasan tusi ini hendaknya dia suci. Apa maksudnya suci? Tidak bercampur sama darah. Kita aja biasanya mun kadang berdarah kan gigin teh kadang bapak-bapak tengerino. Kadang mun berdarah gigin teh beda. Mun bertusi-tusi itu. Enggak cukup dengan itu Bapak Ibu ya. Jadi mun narak berdarah misalnya apa gigi kita enggak berdarah. Maka caranya bagaimana? Caranta agar kembali suci, jangan lupa berkumur-kumur. Enggak cukup dengan berludah saja, enggak cukup. Lah 10 kali ku bertusi sampai putih misalnya tusiku ada misalnya. Benar. Tapi hati-hati itu belum cukup. Nah, berarti mun kanti berdarah giginta maka ya dulu apa? Kumur-kumur dulu baru benar. Kedua, antaku ayyakuna safiya. Safiya sinu jernih.
Emang beda ya bersih sama jernih? Beda. Amona jernih sino maksudnya tidak nyampur sama perkara-perkara atau sesuatu. Misalnya awal-awal puasa kadang biasanya awal-awal puasa mai jangan tenyaur rarit Pak Manuk mai ini wah menua pertengahan aja biasa-biasa jangan pelecing jari ya kan. Nah biasanya kalau awal-awal Ramadan ini mai jangan tenyaur. Biasanya nengke misalnya nyaur jangan rarit. Keselit rarit ini teneh. Giginta. Kan biasanya mau narak rarit keselit. Talan tusi dah juga masih mai rarit ini. Mereseng kali masih. Mereseng masih mai dapna. Rasa-rasa dari rarit itu kayaknya masih gitu. Nah bagaimana kalau itu ditelan sama orang yang berpuasa? Sah apa tidak puasanya? Tidak sah. Yo kan jana air liur yang saya telan. Oke air liur, tapi lihat air liur dia nyampur sama makanan. Maka yang ditelan sejatinya bukan air liur, tetapi makanan tersebut yang dimakan, yang ditelan. Oh karena hati-hati no. Lah bukan itu tahu ya. Kalau yang pertama nggak apa-apa. Kan biasanya pertama-tama itu tahu kadang mohon maaf kita nggak tahu kadang air liur tak kita tahu ya berdarah apa di nyampur enggak sama sesuatu di sini. Kayak kan belum tahu nih. Mohon tawah nalana baru tidak kata lain nih dah apa ini nganta kadang. Nah yang pertama itu nggak ngebatalin. Lagu munda talan kedua kata mai ini kalabat tidak nalana. Haliki merasa yang terpana. Yang kedua berikutnya itu yang batalin puasa. Kalau pertama itu aja gratis ini aja nanti nambah talang puasa. Nah, itu syarat kedua. Pertama, air liur itu harus dia suci. Kedua, harus dia jernih, tidak nyampur sama makanan yang lain. Yampukna sunnahang kita ngapain? Sebelum naik ke masjid sholat subuh, selesai nyaur jangan lupa gosok gigi. Supaya apa? Bekas-bekas makanan itu jangan ada yang masih hinggap di sini. Nah narak tene ke wah selesai tangan lah buat gosok gigi kita lagu arak malik laite sweet tene na mele dah sugul gratis ini aja. Tapi harus gosok gigi dulu. Oh ya kurang lebih Bapak Ibu. Ketiga syarat berikutnya baru dia boleh air liur itu ditelan, jangan sampai keluar dari bibir yang ini. Nana sugul yang anite artinya masih le bagian dalam. Kalau mono sugul merdole atau tamang dah balik batalin apa dah talan ngeros kena dia balik batal mudah talannya sih. Kenapa? Udah keluar dari bibir ini. Berikutnya syarat berikutnya apa? Syarat berikutnya itu adalah hendaknya air liur itu jangan sampai nesugul lengan dalam. Nah nesugul lengan dalam. Biki ya lengan tanau yang keluar dari dalam ini mana? Misal ada orang misalnya tinduk tengari tidur siang. Boci ngana kene bobok siang anak-anak bajang ini. Tinduk tengari bah santai. Tinduk tengari ternyata ketika tidur siang itu miak pulau ya. Idok lah nger kali. Mambu air liur ketika tinduk. Oh, berarti air liur itu bukan dari sini, tapi dari dalam. Maka itu tidak boleh dimasukin, enggak boleh. Nah, syarat terakhir air liur yang membatalin puasa apa itu? Air liur itu hendaknya air liurnya sendiri, bukan air liur orang lain. Terang bingungin loh, ipa ya gin nginam air susi dengan ngenda misalnya. Siapa yang siap untuk nelan air liur orang? Kangenon dia kata, oke begini maksudnya Bapak Ibu.
Kan kadang punya kita anak, punya kita kadang cucu. Yang nyamannya anak, yang namanya cucu itu kan kelebat yang kita demen dia sama kita. Setelah itu ternyata peluk itu ya, atau mungkin dia yang meluk kita, ciumnya kita, dicium kita, pasti nih itu cium itu bercampur air liurnya sama air liur kita, itu ndak boleh ditelan. Jadi dia salah putusi bau tetelan Bapak Ibu. Bendek so kanana tusi dengan ngangak teh dia nangono kanana mun sing ngono aja saipa ya tandek temilih kan. Nah jadi ngano kanana ganta tahu ai liur si ngombe tusi si ngombe si bau gan batalang puasa dan yang boleh untuk kita telan. Nah ini kurang lebih. Nah jadi no si pertama lagu lupa itu mana. Kedua yang membatalin puasa yang kedua adalah al-qai'u amdan. Orang yang sengaja muntah. Bahasa anteng utak. Sengaja yang utak. Beta kena sengaja ngutak. Sengaja ngutak. Ini namun bahasa anteng ya kayak gini. Oh, no sengaja no. Oh, ya meta kajik kagak nang utak. No. Itu batalin puasa, batal. Ngombe ta mondek na sengaja, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Nah, ngombe nangka arak dengan misalnya lalu ya berjemput. Kadang kan orang kalau pulang dari mohon maaf misalnya arak si ulek yang luar negeri, kayak misalnya dari Malaysia, kadang kan. Atau kadang kita ndak apa-apa tali Mesir no, kadang kita pulang itu biasanya sebelum Ramadan karena kita pengen puasa di rumah. Kadang juga teman-teman pulang biasanya dari Mesir kadang pertengahan bulan suci Ramadan. Nah ada orang ule ya awal-awal Ramadan pulang. Mungkin pulang dari mana? Pulanglah dari tempatnya mencari rezeki. Ketika pulang mencari rizki adalah keluarganya yang pengen ngejemput. Tumben uli wayah ini temilu berjemput kan? Nah, bagaimana hukumnya yang ikut jemput? Oke, ikut jemputnya nggak apa-apa. Tapi permasalahannya ini ngutak ya lelangan. Pasan tengkok ya lelangan berjemput. Karena rak dengan dinata mobil endah. Ya udah. Belum nyampe jauh ternyata dia mabuklah bahasa ngutak yang muntah di pertengahan perjalanan. Bagaimana hukum puasanya? Sah apa tidak orang yang muntah tersebut? Begini, kalau dia tahu muna tahu diri nendek na tahu memontor, misalnya tahu diri nendek kota memontor lagu tumben boleh wayah ini kan? Kumilu berjemput tengah na, muna tahu diri nendek tahu memontor, aku noak ya milu ang malu montor. Bagaimana kalau dia muntah di pertengahan jalan? Batal puasanya. Yo kan deku sengaja ngutak. Bener, nggak sengaja muntahnya lagu saya nyuruh milu. Kan sengaja ya milu. Berjemput. Nah, kalau begitu batal puasanya. Yo sengaja muntah. Ya sengaja langsung. Beda kalau orang yang biasanya dia pergi kemana-mana nggak pernah muntah. Digirang utak ke bembeaninga dia negirang utak lagu cuman tumpen nang utak. Kenapa? Mungkin pertama awal-awal puasa jadi ngutak ya. Nah lalu bagaimana puasanya orang yang seperti ini? Kalau modelnya orang yang seperti ini dena batal puasanya. Kenapa? Karena orangnya si biasa dek negirang muntah, cuman tumben dia muntah. Nah muntah yang begini ini muntah yang tidak disengaja. Berarti ngombe ke puasa sah, so kanjak nanti na sengaja ngutak. Nah kan. Jadi mun ini jana insyaallah dia na luwi alu apa rana dia na luwi apa modelan dia na luwi lalu. Nah ini kurang lain Pak Ibu tiang. Jadi monara si ngutak sengaja sino si ngebatalin puasa. Kalau ngutak dia na sengaja jana dia na ngombe aman puasanya. Oke.
Ketiga yang membatalin puasa. Apa itu yang membatalin puasa berikutnya? Dijelaskan di kitab ini. Apa nganat ini? Al-jima' idza jama'a 'amidan 'aliman bit-tahrim mukhtaran batala shaumuhu wa idza afsada shaumahu fi ramadhana yawman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lis-shaum tarattaba 'alaihi khamsatu asya'. Yang membatalkan puasa berikutnya apa? Berjima. Mohon maaf, berhubungan badan suami sama istri. Kapan? Di siang Ramadan. Siang adang ini. Biaran siang dari subuh atau dari imsak sampai maghrib. Ini orang siang. Ndak kena subuh ngonek mau kita misal. Aku ada kan nggak bang? Masih lema ngendekan jana siang ngendeli kita apa? Yang dimaksudkan siang di sini itu maksudnya dari sejak awal puasa sampai sebelum maghrib. Oh ini orang siang ke. Kalau setelah maghrib ya terserah bija melen deh. Ya ada kado buka bau masih endah. Anda meleta lu. Ya kado buka kanggo. Angide tua-tua aja dundi mungkin ngende. Aku pengantin baru ini. Kan ide pen tahu masalah pengantin baru ini daerah tok jam sepi dengan belinya sedang langsung kan ngano pengantin baru ini lagu mun siang Ramadan cendak macam-macam tahan dulu ndak macam-macam kalau siang Ramadan nah nende macam-macam. Nah makanya idza jama'a amidan. Tapi ini kalau berhubungan badannya sengaja ya hubungan badan. Nah, kedua, aliman bitahrim. Amun dekna sengaja jeung ngombe, bamun dekna sengaja jendek sunabatan. Kedua, dia tahu bahwa berhubungan badan di siang bolong, di siang Ramadan itu membatalkan puasa dan hukumnya haram. Kalau dia tahu, amun dekna tahu jana dekna ngombe-ngombe. Beta misal nanti tahu, misal dia baru masuk Islam, mungkin dia masuk Islam awal Ramadan, ndak tahu bahwa itu ngebatalin puasa. Oh bagi dia nggak apa-apa. Lagu monita aja kan, insya Allah nggak ada yang tidak tahu yang ngebatalin puasa ini di antara daerah dengan awaknya. Kemudian mukhtaran ini dalam keadaan munbasanta dia boleh memilih. Artinya dia tidak dalam keadaan dipaksa. Mau paksa ya jana dia batal puasanya. Nah, dia batal. Maka tene jenasangna. Berarti amun nara kalau ada orang yang berhubungan badan di siang Ramadan, maka ada beberapa yang didapatkan. Nek kamu onengke mun siang Ramadan na berhubungan badan. Pertama, luhuqul ismi, mendapatkan dosa besar. Dosa beli mun kanti berhubungan badan di siang Ramadan. Kedua, wujubul imsak, wajib dia tahan dirinya dari sejak dia berhubungan badan sampai maghrib. Misal berhubungan badan yang keceseninakna li siang Ramadan wa zuhur, berarti lengan wahna berhubungan badan sampai maghrib di kanggo mangan nginam. Le lapar itu ngedak ada lapar, wajib nahan diri, ndak boleh makan macam-macam. Oh kenapa? Karena iwah gawe dosa ini siang Ramadan. Nah, tiga, wujubut ta'zir. Apa ran ngenu? Wujubut ta'zir itu maksudnya ini wajib dakuan tapa diajar. Nah, wajib nabakatuan. Wajib ada yang ngajarin dia. Ya, mungkin kalau di sini disebut
at-ta'dibu minal hakim, dari hakim lah, atau ya dari orang yang paham agama ngajarkan. Nah inilah kurang lebih. Berikutnya wujubul qadha, wajib dia qadha puasa yang itu. Jadi puasa ini wajib qadha. Pira kana kada pira jelu jana berhubungan. Jadi misalnya dia berhubungan 3 hari, maka 3 hari itu yang diqadha. Misalnya dia berhubungan, mohon maaf misal ini, jadi dia ngodok itu sesuai dengan harinya, bukan sesuai dengan kalinya. Dia maksudnya harak dengan misalnya berhubungan badan barang seninaan 3 kali misalnya saling ketok-keteangkan jelu. Pira kali nak ada sehari, bukan 3 kali 3 hari ende. Enggak, harinya gitu jadi apa? Cari acuan jelu. Nah, terus misalnya 3 jelo atau sehari sekali 3 jelo na barang saninakna berturut-turut misalnya, maka 3 hari dia qadha. Nah, berikutnya wujubul kafaratil uzma, wajib dia bayar kafarah. Fakafarahna jelas sangi tetene ada 3 pilihan. 1 itqu raqabatin mu'minatin. Yang pertama kafaratna, saya simbayar kafarat ita si mama. Ta si mama bayar kafarat. Yang perempuan dinulak bayar kafarat. Aku ingat dah kana ngono berdosa dengan ini mau ganti macam-macam. Lah sinina gonjo-gonjo hitam foto bayu misalnya barang berhubungan badan. Ngombeang kuna yang laki yang perempuan yang rayu-rayu yang laki-laki. Siapa yang kafarat? Sinina ke ndek si mama. Oh, kanda macam-macam ibu-ibu. Oh, jadinya si mama kafarat. Nah, jadi apa? Merdekakan budak. Lagu nangka kan darak budak. Nah, yang kedua apa? Siyamu syahraini mutatabi'ain. Yang kedua pilihannya dia puasa 2 bulan berturut-turut. 60 hari dia puasa berturut-turut. Kalau rusak sehari saja dia ngulangi dari hari pertama. Bukan pelot kita puasa. Tolong udah sejelu udang luwek beragak apalagi 2 bulan. 2 bulan lelah itu. Nah, jadinya ya ini berat Bapak Ibu tiang. Lagu neng harak syarat-syarat. Nah, harak syarat-syarat. Nah, apa? Baru wajib kafarat. Lagu neng kita bahas ya. Nah, berikutnya itu dia harus puasa. Tes sejulu. Jadi dia ngates dulu, harus ngates dulu. Ndene mandi naman ngates do, ndeku mampu puasa ngana 20 jalau, ngana patalong apa 2 bulan ngana misalnya. Dites dulu. Ndak ke barang sanina jem bau ya. Puasa jeuni bau. Oh, nah, terus ke telu it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Berikutnya ngebayar apa nenyadi dengan 60 fakir miskin beras lah. Setiap 1 orang 1 mud. 1 mud itu 1 kilo kurang 1/4. Ya udah kalau mau di fullin aja lah 1 kilo. Berarti 60 fakir miskin berarti 60 kilogram beras desadi dengan fakir miskin ini. Bau ke bayar tadi bau kayak pengen ada adik dengan fakir miskin boleh nggak apa-apa. Ndik ngumbi-ngumbi ke. Jadi ini nih bagi orang yang terjadi jima di siang Ramadan. Nih kafaratna. Nih mauna. Pertama dapat dosa besar. Kedua wajib nahan diri sampai maghrib, jangan makan minum dong. Ketiga wajib diajarin. Keempat wajib qadha puasa tersebut. Kelima wajib bayar kafarat bagi yang si macam-macam li siang Ramadan sini.
Apa kafaratnya? Satu, memerdekakan budak. Enggak ada budak, maka cari jalan yang kedua. Apa itu? Memberi makan puasa 2 bulan berturut-turut. Mau tak mampu, maka silakan cari fakir miskin 60 fakir miskin. Kita kasih setiap fakir miskin itu 1 mud atau 1 kilo kurang seperempat beras, atau boleh harganya. Nah, beka dalillah bakal narak dengan li kitab Imam Ibnu Hajar, kitab Bulughul Maram, arale kitab Ibanatul Ahkam jilid 2, arale kitab Subulus Salam, ada hadis yang menjelaskan. Jadi arak dengan halak tu ya Rasulullah, celaka tiang ya Rasulullah. Kenapa engkau celaka? Kata baginda Rasul sampai 3 kali nang celaka ku baginda Nabi, celaka ku mana. Pembahasan tidak umbeta ngana wah tabarangan kan teonya ini kan. Siang Ramadan. Jadi siang Ramadan nih dia ngelapor ke baginda Rasul. Ada apa? Kenapa kau bilang dirimu celaka? Bawah te bejorak kan cowoknya baru. Maksud kita berhubungan badan. Terus ngumbeta. Oh, ya udah, sekarang kafarat ente, kata baginda Rasul. Apa kafaratnya? Kemerdekaan budak. Benek mampu baginda Rasul ngana, ndara kepe yang tekadu beli budak ngana. Ya udah, kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Apa kata sahabat ini? Ndekku mampu baginda Rasul ngana. Yang 30 hari aja capek saya nahan diri. Apalagi 2 bulan. Ya udah, kalau gitu berikan fakir miskin 60 orang fakir miskin 1 mud. Apa kata sahabat ini? Lah baginda Nabi katanya, "Denara dengan si paling miskin le goboku aku paling diri. Aku paling miskin." Apa kata baginda Rasul? Ya udah, kalau gitu sekarang EP bawa pegang ini arak sadi ini yang pembahasan tano. Sekarung kurma di nasi baginda Nabi kah? Jauh karung kurma ini sadi anak jadi bija jadi ndek. Ini wak jadi kafarat dengan si baginda Nabi. Nah, tapi ingat ini bagi orang yang tidak mampu. Nah, ingat bagi yang tidak mampu nih. Nah, kemudian berikutnya piran kampuk na wajib gen kafaratul uzma. Nek kaya tahtawi ala syuruti wujubil kafaratil uzma wa hiya 8. Jadi syaratnya ampu na wajib bayar kafarat. Ini ada syaratnya. 1, ayyufsida saumuhu. Si pertama amun sida puasana. Artinya tatu najima ke barang sanina. Be ukuran najima ini mohon maaf ini jana. Karena ini tahu bahasa tanu bahasa jama tanu bembe pirana foto hitung dengan no berhubungan badan ke sanina na. Mohon maaf ini jana pembahasan harus setama apa tama helm menu. Da kande nepul tama soket tama hampe helm mah tama warani nu. Begia harus tahu inu kan. Mun bejorak betul ndek tama ngone misalnya parana ndek mohon maaf. Ndek na mesti harus keluar mani ndek. Yang penting na tama da kande sugul mani. Yang penting tama helm ba santai sunat nu ke. Sedia lendong anu. Nah tama kalau udah masuk kuluf, bahasa Arabnya itu kuluf. Bahasa teh helm tapi kan kalau udah masuk tuh helm ke sanonya maka itu wah batal puasa. Ini ukuran temena. Jadi arah ukurannya. Dan ini juga kepake di mana? Kepake pada mohon maaf dengan si mohon maaf misalnya apa arak parani misalnya ngawi zina dan sebagainya itu harus kepake mau arak bab ini oke. Nah, jadi lain bab ini. Nah inilah kurang lebih pertama harusnya tama
Ukuran masuknya seperti yang tadi. Nah tame helm jeri wae ini. Boleh gue terang daripada tame helm biasa ngambe ngene beru. Bapak lagi kena tame lapu oh kan kan aku tahu ukurannya. Aran jawab siaran fikih ini tahu nyebut iya. Harus tatakan sepaharan. Bener tahu bahasa lu sebino wah ke ya majama. Nundi. Nah, ini kedua syaratna ayyakuna fi Ramadan fala tajibul kafaratu. Abang dulu kan. Jadi syarat pertama yang tadi ayyufsida shaum. Kedua ayyakuna fi Ramadan, hendaknya itu puasa Ramadan. Jadi maksudnya fala tajibul kafaratu idza afsada shauma ghairi Ramadan walau kana wajiban. Maksudnya harus barang senina naino dia bersama istrinya berhubungan sama istrinya kapan? Di siang Ramadan. Bangun temunde le Ramadan diulak kafarat. Misal ada orang puasa sunnah Senin Kamis berhajat sama istrinya siang Ramadan. Tapi ini bukan puasa Ramadan, gimana? Wajib kafar? Enggak wajib. Iya kan dia wajib karena di bulan suci Ramadan. Ngumbena ke arah dengan ngada. Yang diqadha apa? Puasa Ramadan. Ngodoknya kapan? Ya jelas, mau ngada pun di Ramadan ngada. Di luar Ramadan dia qadha puasanya. Pasti bagaimana? Wajib kafarat kalau berhubungan badan, tidak wajib bayar kafarat. Ini wajib bayar kafarat piran mun berhubungan badan kence senina pas sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya syarat-syarat teh. Nah, oke. Harus di bulan suci Ramadan. Ingat, harus di bulan suci Ramadan. Harus li Ramadan. Berarti kadang arak dengan monat bangumbi ke nganakan mun arak dengan misal ada orang nih ngodok puasa ketika ngada puasa Ramadannya batalanga puasana. Ada yang bilang itu ibu-ibu adalah 2 kali lipat tang ada nangka ngana kumbe parana 2 kali lipat nagin kada sinem batalanga malik puasana endi nganu. Tetap satu yang pelunggu qadha. Adapun membatalkan amal pelunggu itu kurang lebih ndek nyocok karena dalam Al-Qur'an wala tubtilu a'malakum, jangan dibatalkan pahala amalnya. Ndek batalang lanjutan ngono kurang lebih. Ini mau ngada lagu. Mau nggawe sunat janaba. Kalau mau dilanjutkan silakan. Lah ndek kebau ini. Mai jangan ngenda misal. Mai alo jangan datang hari urung ide lanjutan puasa sunat deh kanggo. Oh, kanggo ini sangat mengganggu aluk makanan apa? Nah, boleh silakan kalau puasa sunat. Nah, berikutnya ayyakunal yaumul ladzi afsadahu kamila fala tajibul kafaratu idza mata. Apa ngana pada itu ini? Aujanna qabla ghurubi syamsi. Nah, hendaknya orang yang wajib kafarat ini temesang kajikin ketorek. Hendaknya orang yang wajib kafarat ini nafullah harinya itu nasida puasa. Napa karena ini kurang maksudnya. Kalau ada orang selesai jima barang saninana wahna mandi ternyata kelemak na barang sanina na mandi aman asar ninggal dunia ya wajib kena keadaan si ahli waris dan wajib diulah wajib. Nah jadi napul jeluino ke di nara Mbak Santono masih sehat segar bugar dengan bisa dia ada. Atau misalnya gimana selesai dia berhubungan sama istrinya tungtung gila ya aku gila tatu gini.
Saya rara gila. Nanti udah gila, udah dia nggak wajib qadha. Kenapa? Atau nggak ya wajib dia bayar kafarat? Karena dia udah nggak lagi kena haddut taklif. Dia wajib kan bayar kafarat. Nino kena. Nah, kemudian berikutnya syarat keempat, ayyakuna ifsaduhu bil jima'. Hendaknya yang membatalin puasanya dengan jima'. Bang Umbi kenginamnya julu yang pun barang sanina kali kelingkung ngada ngana. Umbi aku ino. Tuh jemaah ngada itu. Nak kamu ini untuk kadu muka ngada juga kita puasnya udah. Saya makan dulu lah baru berhubungan sama istri di siang Ramadan. Memang di kitab ini memang munanganu caranten di nagin wajib bukan bayar kafarat. Lagu nak kamu tersebut tenganu bahang luwi alo dengan batalang puasa pun barang sanina Lalu bagaimana? Mau nanganu berdosa pelik, tidak pelik baik dosa ini. Bayangin Bapak Ibu tiang, kalau ada orang yang membatalin puasa Ramadan secara sengaja, ndak ada sebab yang macam-macam darak penyebab lah. Itu dia mau puasa setahun full di tahun itu belum bisa untuk mengejar pahala sehari yang dia rusak di bulan suci Ramadan tersebut. Maka Bapak apa berdosa beli ya kan? Hendak kan no. Nah berikutnya ayyakunal jima'u taman. Barang kata yang hendaknya jimaknya itu barang kata no ke kata tu teme ngono. Mun de teme jana de ulah batal. Apa de ulah apa rana de ulah wajib kafarah. Tet mohon maaf ini jana. Beteme na tu no. Ya maksudnya mohon maaf kemaluan sanina lah. Nah baik itu yang mohon maaf mudi nanti. Nah kemudian berikutnya ayya sama bisababi hadal jima' fala tajibul kafara idza jama'a zawjatahu fi nahari Ramadan wa huwa musafirun safaran tawilan mubahan. Hendakna mun bahasan tano ini hendakna ya le balik ke dakna dalam keadaan musafir. Mun musafir jana denula nganagin bayar kafarat dakana jima kan casanina ne siang Ramadan. Berikutna ayyakuna adzalikal itsmu bisababi ifsadihi lis-shaum. Mohon maaf ini hendakna barangna berhubungan badan sinu senina wong bemun barang dengan bayar kafarat apa ndi misalnya nyiwa ya dengan inek barang daripada ku barang senina ku dan be ku barang ngombe no memang le kitab ini apa ngana fala tajibul kafaratu idza zana wal iyadu billah wa huwa musafirun fa inna ma ya'khudhu ithman 'aziman la min ajli shaum. Hadha ma'na qauli shaum. Berikutna ino syaratna mun dekna barang senina na berhubungan badan nyiwa ya misal agenda na kafar memang leitin dekna kafarat ngana. Lagu monite jena monang kata bega be ya malik mari baru balui be dengan ruanta dahalun barang hilin no kan. Nah maka monang monita pribadi jana kalau modelnya seperti itu pertama berdosa beli, kedua ndak macam-macam ndak bayar kafarat ida jema macam-macam ida. Bahaya ini masih ndak angkau. Maka mana aja ampun kano itu rubin le pas tambah sesuatu yang batalin pahala puasa apa itu? Nangka sesuatu yang bikin agan tajauh lah dengan berhubungan badan ke jasanina. Uru itu jangan sampai nyiumnya aja itu hukumnya. Ada tergantung dari orangnya kan. Menyium senina ini kan tergantung dengan senyum Nah apalagi lah ya pun abada itu kenapa supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di siang Ramadan. Nah berikutnya ada musyubhah fala kafarata ala man jama'a wa musyakku fi dukhulil lail. Nah apa ngana tene berikutnya hendaknya dia itu berhubungan badan
di dalam keadaan syubhat. Apa maksudnya syubhat? Arak dengan misalnya parana dakuan wahlai anja apa ikap pelepuangku ngabang dengan ngabang asar parana ngabang maghrib. Nah, kenapa? Mungkin dia nggak punya jam, mungkin petang waktu itu darat ada. Gimana hukumnya? Oke, kalau dia menyangka itu maghrib, maka dia ngumbe-ngumbe dia wajib kafarat dengan simaran itu maghrib. Nah, lagu dengan catatan darat dengan bada. Masih asar ini. Darat dengan ngano gue menaram bada aja nih, wajib maya kafarat. Nah, jadi itulah kurang lebih perkara-perkara yang membatalin pahala membatalin puasa. Nah, masih itu nomor 3 ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada sesuatu yang masuk secara sengaja kemana? Ke rongga. Mana rongga? Tapi dimak, kepala atau otak, kema? Perut. Nah, jadi sesuatu masuk sengaja. Dari mana? Dari beberapa lubang yang udah jelas. Kedua yang membatalin puasa. Apa yang nasi batalin puasa berikutnya ino? Inilah jima. Kedua al-qai'u amdan, mohon maaf. Yang kedua yang batalin puasa adalah orang yang muntah secara sengaja. Yang ketiga yang batalin puasa apa? Orang yang berjima di siang Ramadan. Nah, ciri telu kering pitu. Nah, tinggal 7 yang membatalkan puasa. Di kitab ini Barakat Sibur, mohon maaf, di sini 10, di sini 8. Kitab yang satu 3, tapi saling lengkapin nih kitab satu sama lain. Nah, maka insya Allah pada pertemuan berikutnya masih kita bahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kenapa kita harus tahu yang ini? Karena tidak terpuasa. Maka penting bab puasa ini yang kita sebut seperti yang udah lewat lah, yang kita sebut telengan awal ketembui jamaah kah bab puasa ini. Nah, kita tahu supaya apa? Nanti ketika puasa kita tahu kalau kita ngelakuin ini batal puasaku. Muntegawi ini ndekna batal, kan kita tahu. Kalau ngelakuin ini batal, pahalanya batal. Dina mau apa dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi insyaallah pertemuan berikutnya lanjutan insyaallah. Ada dokter, sila. Ya, memasukkan air ke dalam rongga badan kita dalam puasa ini batal puasa. Maka aneh kita naik istilah bahasa tadi. Maka besok kita sama airnya dalam alaqah dubur kita menurut puasa. Bagaimana hukumnya ada orang ketika BAB masuk air dari duburnya yang di belakang. Ngombe puasa ini amonara dengan aningai temanya lengamu di air ini. Nah, oke, begini kurang lebih. Jadi masuknya itu kan yang konta puasa. Mohon maaf, terutama pelunggu ibu-ibu, papa ada besok menek ataupun besok lemudi, hati-hati. Intinya amun taba besok aningai ino, monwah marat selesai wa ino. Marat tu mantap benar marat no. Onde lolat jari wa ino, dah tamang-tamang umanda balik. Wah marat apa ada besok marat tidak apa. Wah jari wa ino. Apalagi bab puasa. Udah selesai wa ino, jangan dimasuk-masuki. Mengumbe kan angkat taruh tetamanya. Nah, insyaallah amona tamana sino. Aparana aku jarang ini ke insyaallah kan. Aku angka harus kehati-hatian kamu tabi abi. Benda kan dah nganu jengkat nu takut bida bebisu bare. Jadi bersihnya itu kan kita tahu kan telu no? Hilang rasa, hilang ruwe, hilang mambu. Jadi hilang rasanya. Rasa di sini wandek dah maksudnya dia nangano kenana. Hilang rasanya maksudnya pembahasan tebruk marat dia kan no ino rasa warani no. Dia maksud dia nangano apa ya gini ngotes. Masih bida. Dia nangano. Nah, kedua
hilang rupa. Nggak ada lah rupanya gitu. Nah, benda dula gin boto, dula. Boto kono yo redang. Aku insyaallah kamu hilang rupanya, udah hilang dah. 3, hilang bau. Nah, bau ini mun masih mambuna masih itu nara. Iya masih arah ini menarak bau. Berarti belum bersih. Maka bagaimana? Ya udah, berarti bersih cara. Nah, maka sekali lagi kalau nanti ketika puasa hati-hati sih. Maka yang paling penting nak kena cara antar besok lah bahasa antar. Bagaimana? Yang penting dia hilang yang 3 itulah. Ya, hilang rupa, rasa sama baunya. Kalau udah begitu udah, ndak gak 3 tak kalau ndah. Diulah wah pelan-pelan aja lah. Ya, ngombe kamu natama, amun dek sengaja aja insyaallah dia ngombe. Lagu mana kata bro, hati-hati, terutama pelunggu ibu-ibu ketika apa? Ketika puasa kencing dan lain sebagainya, sok noak babisu bagus sih teh selesai we. Nah, mun itu memang aja kan mun tamenek aman insyaallah. Nah, kan kurang lebih. Oke. Ah, silakan. Lanjutkan pertanyaan Pak Haji terkait dengan memasukkan tangan di perut ada penyakit yang memang membutuhkan obat khusus seperti ambeien, dan kalau orang ambeien itu kan ketika dia buang air keluar dia ada bagian kakinya keluar. Nah kalau tidak dibakar itu dimasukkan dengan jari jadi akan masuk. Siap. Satu. Nah, seperti itu. Oke. Bagaimana dengan orang yang ambeien? Tetu jamaah ini. Kan itu penyakit, mohon maaf naudzubillah najauh-jauh kan. Itu penyakit pembahasan tersugul lah ke lengan mudi. Itu kalau nggak ditekan, kalau nggak masuk, mohon maaf, kalau nggak masuk tangan kita nggak bisa masuk. Dina butemeng tapi ke. Bagaimana hukumnya kalau begitu? Kalau yang begitu itu darurat. Lupa itu apa aja bahasa kita apa ke? Wah itu lagu lupa itu. Jadi itu bagaimana? Denulak batal amonino jana. Kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Bamun bahasan temun de etama nganu seleke kita. Kan darurat ini arana. Makanya dalam kaidah ushul fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara-perkara yang darurat modelnya begini boleh. Nah, jadinya pembahasan perkara darurat membolehkan perkara yang tidak boleh. Lagu seukuran nenamang ino doang. Nana lebih. Nah, sama dengan orang yang tuh di gunung bendara tadah makanan habis islepuna bui. Hanya satu yang ada bangkai, itu pun mohon maaf bangkai anjing, bangkai babi. Dimakan itu boleh, tapi seukuran nyambung hidup. Berarti seukuran nyambung hidup itu bahasan to karena teme ke. Nah sampai terbu. Sampai terbu jadi besur rarane nu ndek nyambung hidup pino jadi dak kada manaan rarane nu. Oh ngono. Begitu juga kalau modelnya seperti ini, karena perkara darurat maka dia boleh, tapi seukuran yang bahasan teh yang penting teme penyakit inu. Sama dengan orang yang make oksigen. Sejatinya kan nggak boleh. Yo kan ya angin tema. Oh itu bukan angin aja tapi ada uapnya. Kamu oksigen dengan arah tomanga obat kajik tuh itu yang diru. Kalau dalam keadaan normal nggak boleh. Tapi kalau dalam keadaan darurat boleh. Tidak batalin puasa tidak. Tapi sekedar untuk itu doang, pengobatan doang. Bamonwa onya ndak ki kedemen-demenan. Ngono kena kurang lebih. Ngono kurang lebihnya. Insyaallah kita baca lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah kita baca sebelum kita tahlilan ya. Kita baca yang Fatihah dulu. Kita tutup dan kita bacakan Fatihah pada pengarang kita, kedua orang tua kita selaku dengan tawata, guru-guru kita, murid-murid kita semua yang pernah berjasa nyumbang di masjid kita. Orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang pernah berbuat baik berjasa kepada kita.
dengan-dengannya penazolimi nyakiti kita, keluarga kita, dan kepada hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita tutup dengan sama-sama lafazkan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.